Kupu-kupu. Kalian pasti setuju kalau hewan ini adalah hewan yang cantik dan juga indah. Bentuknya yang unik, warnanya yang cerah menarik, membuat orang-orang yang biasanya takut akan serangga kini menjadi melirik untuk mengagumi keindahannya. Kupu-kupu adalah serangga kecil yang biasanya sering kita jumpai pada bunga, sedang asyik menghisap nektar. Walaupun ukurannya yang kecil, semua mata pasti akan tertuju ketika hewan ini mengepakkan sayapnya yang indah dan juga memukau. Dari keindahannya itu, seringkali membuat kita terpana ingin menyentuhnya. Tidak menyadari kalau kupu-kupu itu awalnya berasal dari hewan ini, sebelum berubah menjadi kupu-kupu yang sekarang kita kenal. Loh, kok bisa? Sekarang jadi kepikiran, bagaimana ya perjalanan hidup serangga terbang yang cantik ini? Di sini, mari kita sama-sama mengenal lebih dalam tahapan kehidupan dari kupu-kupu. Kehidupan awal kupu-kupu dimulai dalam bentuk telur. Setelah kupu-kupu dewasa kawin, kupu-kupu betina akan mulai mencari tempat untuk meletakkan telurnya. Tempat yang biasanya dipilih oleh kupu-kupu adalah tumbuhan yang dapat melindungi telur, sekaligus dapat langsung memberikan makanan saat telur menetas nanti. Kupu-kupu dari spesies berbeda akan memilih tanaman yang berbeda juga, karena ulat yang nanti menetas hanya mau makan dari daun tumbuhan tertentu. Telur tersebut nantinya akan diletakkan di bawah daun agar terlindung dari predator juga dari paparan sinar matahari. Satu kupu-kupu betina bisa menghasilkan ratusan dalam sekali bertelur dan ribuan sepanjang hidupnya. Namun, tidak semuanya akan menetas dan bertahan hidup karena telur tersebut tidak dijaga dan sangat rentan terhadap predator. Telur-telur tersebut akan menetas setelah 3-7 hari atau lebih tergantung spesies dan suhu lingkungannya. Semakin hangat lingkungan sekitarnya, biasanya akan semakin cepat juga telur tersebut menetas. Ketika sudah waktunya keluar dari telur, ulat kecil akan keluar dari cangkangnya dengan cara menggigit dari dalam. Ulat keluar sekaligus memakan cangkang tersebut guna menjadi asupan nutrisi pertama mereka. Cangkang tersebut belum cukup memuaskan mereka, lalu kemudian beralih untuk lanjut memakan daun tempat telur diletakkan. Tugas utama ulat setelah lahir ke dunia itu hanya satu, yaitu makan dan tumbuh besar. Dengan nafsu makannya yang besar, ulat dapat memangkas daun dan hanya menyisakan tulang daun dengan sangat cepat. Porsi makannya yang besar juga diiringi dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Ulat bisa mencapai 100 kali ukuran awalnya hanya dengan beberapa minggu. Itu pertumbuhan yang sangat mengesankan, tapi sama sekali tidak mengesankan untuk Pak Tani yang kebunnya dimakan. Sepanjang pertumbuhannya, ulat akan sesekali mengganti kulit atau biasa disebut dengan molting, karena kulit luarnya tidak ikut bertumbuh. Total, ulat biasanya akan melakukan molting sebanyak 4-5 kali sepanjang fase. Setelah ulat merasa dirinya sudah cukup mengumpulkan nutrisi dan memiliki cadangan energi yang cukup dari makan, itu artinya ulat siap untuk beranjak ke fase selanjutnya, yaitu tidur yang panjang. Saat ulat sudah merasa cukup besar, mereka akan berhenti makan. Ulat akan mulai mencari dahan atau ranting yang aman untuk beralih ke fase selanjutnya, yaitu pupa, atau yang lebih kita kenal sebagai kepompong. Ketika menemukan tempat yang cukup aman, ulat akan memproduksi sutra, yang mana sutra tersebut digunakan untuk menempel pada dahan. Sutra tersebut diproduksi di kelenjar sutra dan dikeluarkan lewat mulut. Setelahnya, ulat akan melakukan molting untuk terakhir kalinya. Kulit luarnya akan keluar, membungkus tubuhnya, dan lama-lama akan mengeras dan membentuk kepompong yang sering kita lihat. Di fase ini, ulat terlihat seperti tidur di dalam kepompong, tapi disinilah dimana proses ajaib terjadi. Tubuh ulat di dalam pupa perlahan akan hancur menjadi cairan melalui proses yang disebut histolisis. Ini adalah bagian terpenting dari metamorfosis sempurna yang mengubah ulat menjadi bentuk dewasanya. Jaringan ulat seperti otot dan organ akan melebur menjadi cairan nutrisi. Namun ada sel khusus bernama sel imaginal yang tidak hancur. Dan sel tersebut nantinya akan membentuk organ baru seperti sayap,
antena, kaki, dan lain-lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel imaginal ini ibaratnya blueprint atau rancangan bangunan yang sejak ulat masih kecil sudah ada tapi baru aktif saat fase pupa. Fase ini memakan waktu yang cukup lama dengan waktu yang bervariasi dari 1 sampai 3 minggu. Bentuknya yang diam ini membuat kepompong sangat rentan dari predator. Juga, kondisi lingkungan yang buruk bisa membuat pupa tidak bisa berkembang. Sehingga, ulat harus mencari tempat yang tepat dan tersembunyi dari predator agar fase pupa bisa berjalan dengan lancar. Dan setelah semua proses panjang itu selesai, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, lahirnya kupu-kupu dewasa dengan sayap indahnya. Menjelang fase kepompong selesai, warna dari kupu-kupu bisa terlihat dari luar cangkang kepompong yang transparan. Dari sini kita sudah bisa menebak apakah kupu-kupu tersebut berwarna merah cantik atau pucat menggelitik. Ketika waktunya sudah keluar, kupu-kupu akan mengeluarkan cairan khusus untuk melunakkan cangkang. Dengan perlahan, kupu-kupu akan keluar dengan sayapnya yang cantik mulai membentang. Namun sayap tersebut masih lembab dan basah sehingga kupu-kupu masih belum bisa terbang dan harus menunggu sesaat. Setelah sayap kering dan mengeras, disitulah kupu-kupu akan mulai take off untuk pertama kalinya menjelajahi dunia. Kupu-kupu hanya bisa memakan makanan dalam bentuk cairan dan makanan favoritnya adalah nektar. Makanya, kita pasti sering sekali menemukan kupu-kupu pada bunga. Dan yap, benar sekali. Mereka juga nantinya akan membantu menyebarkan sari bunga ke bunga lain, atau yang sering kita dengar dengan nama penyerbukan. Selain makan, kupu-kupu juga memiliki tugas lain untuk bereproduksi. Biasanya, kupu-kupu akan mencapai kematangan organ pada 1-3 hari setelah keluar dari kepompong, dan akan mulai mencari pasangan. Kupu-kupu jantan akan mengeluarkan feromon dan membentangkan sayapnya yang cantik untuk menarik betina. Ketika sang jantan berhasil menggait betina, mereka akan kawin atau bahasa lainnya transfer sperma. Betina akan membuahi telur dan setelah beberapa waktu dirasa sudah waktunya bertelur, betina akan mulai mencari tempat untuk telurnya. Biasanya diletakkan di bawah daun agar telur terhindar dari predator sekaligus memberi asupan makanan saat ulat menetas. Proses reproduksi akan terus berulang sepanjang umur hidupnya. Beberapa kupu-kupu hanya berusia 3 minggu, namun ada yang sampai bulanan. Dan di sini proses hidup kupu-kupu akan kembali terulang menjadi telur. Kupu-kupu adalah hewan yang sangat cantik. Namun banyak orang yang tidak menyadari kalau kupu-kupu juga hewan yang sangat unik. Karena bagaimana bisa hewan ini dan ini adalah hewan yang sama? Kupu-kupu sedari dulu sudah menjadi simbol kecantikan dan keindahan. Dari sayapnya yang selalu membentangkan warna dan corak yang mencolok. Di sisi lain, kupu-kupu juga menjadi simbol kelahiran kembali. Berawal dari ulat yang dianggap hama karena memakan daun, menjadi kupu-kupu yang indah dan anggun. Ulat dan kupu-kupu memang hewan yang berbeda, tetapi mereka tetaplah pribadi yang sama. Hanya terlahir kembali dan disukai banyak orang. Kupu-kupu terbang secara bebas, kemanapun mereka pergi mencari makan sekaligus pasangan, sambil menebarkan pesona kepada siapapun yang melihatnya. Termasuk manusia yang terpana akan kecantikannya, lupa kalau kupu-kupu juga adalah serangga yang biasanya manusia takuti. Kehadiran kupu-kupu juga menjadi sebuah indikator kesehatan ekosistem karena mereka sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Sehingga kupu-kupu akan sangat jarang terlihat atau sama sekali tidak terlihat di kota besar. Jadi beruntunglah kalian kalau berhasil menjumpai kupu-kupu. Nikmatilah keberadaannya, pandangi kecantikannya, dan juga kagumi keunikannya. Karena belum tentu esok kita bisa bertemu kembali dengan hewan yang cantik dan unik ini.